Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi buat teman-teman semua dan juga keempat narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Selamat datang di acara podcast kita tentang manajemen ASN menuju Smart ASN Milenial. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mediana Nurintan Martadius Manjunta, biasa dipanggil Intan selaku moderator. Asal saya dari Tanjung Pinang dan sekarang penempatan di kantor UBU kelas 2 dan Delian Sintang. Nah, sebelum kita masuk ke penyampaian materi daripada keempat narasumber kita, ada baiknya kita perkenalan diri dulu deh. Jadi masing-masing narasumber. Mungkin bisa dari Mas Rendri yang pertama. Silakan Mas, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Intan atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan, nama saya Rendri Delianata, asal Malang, penempatan di kantor UPBU kelas 3. Formasi PKPTK. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih buat Mas Rendri atas perkenalan dirinya. Kita lanjut ke Mas Fajar. Mas, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Intan. Memperkenalkan diri, nama Muhammad Nur Fajar, asal Kota Palembang. Saya CPNS Kemenhub tahun 2022, penempatan di Dirjen Perhubungan Darat di Balai Pengelola Transportasi Darat 12, Bali NTB. Itu aja Mbak Intan. Terima kasih Mas Fajar, terima kasih. Selanjutnya pada Mas Togu. Silakan Mas memperkenalkan diri. Terima kasih waktunya Mbak Intan. Perkenalkan, saya Togu Sauri Gabriano. Saat ini saya penempatan di UPBU kelas 3 Japura Rengat. Asal saya dari Medan. Sekian perkenalan dari saya Mbak Intan. Terima kasih buat Mas Togu. Selanjutnya pada Mas Gani. Silakan Mas, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Intan. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Gani Istijar, Palembang, penempatan Bandar Udara APT Prasa, Jabatan Teknisi Listrik dan Jaringan. Terima kasih. Terima kasih buat keempat narasumber sudah memperkenalkan diri. Semoga selalu sehat selalu dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya saya mau menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu manajemen ASN menuju Smart ASN Milenial. Jadi menurut definisi UNESCO dalam modul UNESCO Digital Literacy Framework, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Nah, jadi literasi digital ini lebih dari sekedar masalah fungsional, belajar bagaimana menggunakan komputer dan keyboard, atau cara melakukan pencarian online. Literasi digital juga mengacu pada mengajukan pertanyaan tentang sumber informasi itu, kepentingan produsennya, dan cara-cara di mana ia mewakili dunia dan memahami bagaimana perkembangan teknologi ini. Kemudian manajemen ASN. Jadi manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya selaku moderator. Mungkin kepada keempat narasumber memiliki pandangan tersendiri terkait apa itu manajemen ASN menuju Smart ASN Milenial. Mungkin kepada narasumber kita yang pertama, Mas Rendri. Gimana Mas pandangannya? Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin saat ini birokrasi kita terus dihadapkan pada tantangan besar ya. Era kompetisi dengan negara-negara lain kian meningkat, di mana negara yang bergerak cepat akan bersaing dengan negara-negara lain yang lebih lambat.
Menyikapi hal tersebut, birokrasi perlu sentuhan inovasi dan terobosan baru. ASN yang memiliki kualitas, karakter, dan mentalitas serta kemampuan melakukan perubahan secara cepat. Untuk menghadapi tantangan dalam persaingan global tersebut, ASN dituntut tidak sekedar menjalankan tugas rutin semata atau business as usual. ASN milenial dituntut menggunakan cara-cara cerdas atau smart power dalam melaksanakan tugas di birokrasi. Oke, itu dia tadi penjelasan materi dari Mas Rendri. Terima kasih Mas Rendri. Dan selanjutnya di mana pandangan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Fajar. Silakan Mas, waktu dan tempat dipersilakan. Siap, terima kasih Mbak Intan. Ya, jadi salah satu prioritas reformasi birokrasi pemerintah Indonesia hingga 2024 yaitu mewujudkan kompetensi ASN berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mencanangkan pembangunan Smart ASN tahun 2024. Hal ini menjadi fondasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di era digital dan revolusi industri 4.0. Penerapan sistem berbasis elektronik dan terpadu akan membawa perubahan yang cepat dan dinamis bagi pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mendorong percepatan tersebut, kompetensi ASN khususnya dari generasi milenial menjadi salah satu kunci dalam melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik. Generasi milenial yang relatif open-minded, cerdas, inovatif, didukung dengan karakteristik smart ASN yang memiliki jiwa nasionalisme, integritas, wawasan global, komunikasi, keramahan, jejaring, dan wirausaha akan membawa perubahan bagi pelayanan publik. Selain itu, komitmen pemerintah untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua stakeholder adalah upaya untuk menciptakan inovasi di bidang pemerintahan. Di era digital ini, tuntunan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif semakin tinggi. Sudah saatnya berbagai terobosan pemerintah berbasis elektronik diterapkan di semua level pemerintahan hingga pemerintah daerah. Penggunaan cara-cara cerdas atau smart power juga digunakan dalam menghadapi tantangan global. Generasi milenial yang sering disebut dengan digital native bisa memanfaatkan teknologi untuk membuka cakrawala berpikir dan memandang teknologi sebagai peluang untuk meningkatkan kompetensi baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan perilaku. Jadi, ASN milenial harus menjadi mesin birokrasi yang menggerakkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan. Sebagai ASN milenial yang hidup di era digital diharapkan mampu menerapkan dan beradaptasi dengan tuntutan zaman modern. Ya, segitu aja Mbak Intan tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Mas Fajar atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Mas Togu, silakan Mas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Intan untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang Smart ASN di area milenial saat ini. Sesuai dengan tugas dan fungsi seorang ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Maka itu kita sebagai ASN milenial saat ini diharapkan dapat menjadi pelayan publik yang dapat membuat publik merasa pelayanan yang kita lakukan kepada mereka menjadi lebih baik. Dan perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN milenial saat ini, kita menjadi perekat dan pemersatu bangsa yang kita tahu Indonesia itu begitu luas, dari Sabang sampai Merauke, maka kita dapat mempersatukan semua dengan ragam budaya, ragam bahasa yang ada di dalam Indonesia ini sebagai salah satu ASN milenial dengan cara digitalisasi saat ini. Dari saya seperti itu, Mbak Intan.
Ya, terima kasih Mas Lugu buat penjelasannya. Selanjutnya pada Mas Gani, silakan Mas, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Intan. Aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara atau ASN adalah sebagai aparatur pemerintahan yang merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan publik yang profesional serta terbebas dari intervensi politik, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di era yang penuh dengan perubahan ini, tidak hanya transformasi teknologi saja yang dibutuhkan, melainkan juga transformasi sumber daya manusianya. Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu yang pertama, kecakapan menggunakan media digital, disebut juga digital skill, yaitu kemampuan dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi perangkat digital dalam mengakses informasi. Yang kedua, budaya menggunakan digital, yang disebut juga digital culture, yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada etis menggunakan media digital, atau disebut juga dengan digital etik. Digital etik adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu ada digital safety. Digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sistem berbasis elektronik akan membawa perubahan yang cepat, dinamis bagi pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mendorong percepatan tersebut, kompetensi ASN khususnya dari generasi milenial menjadi salah satu kunci dalam melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik. 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh smart ASN. Yang pertama yaitu ASN menguasai IT. ASN dituntut tidak gaptek atau gagap teknologi. Dengan kata lain harus bisa mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi produk IT, termasuk dapat dengan bijak memanfaatkan internet yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas tugas dan fungsinya dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua itu ASN harus menguasai bahasa asing. Seorang ASN selain menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar juga harus memiliki kemampuan menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga, ASN memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan. Dalam setiap menjalankan aktivitas, pelaksanaan tugas, dan pekerjaan khususnya dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat, ASN harus memiliki sifat baik hati dan dengan bahasa yang sopan, manis tutur katanya dan sikapnya. Yang keempat, ASN harus memiliki kemampuan networking. Networking adalah membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal. Yang kelima yaitu ASN harus memiliki jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan. Entrepreneurship juga dapat diartikan berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, dan kesejahteraan masyarakat dengan bagaimana cara membantu mereka yang membutuhkan. Mungkin itu Mbak Intan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih buat Mas Gani atas penjelasannya. Jadi berdasarkan keempat penjelasan dari narasumber kita hari ini, saya menyimpulkan ada 3 kesimpulan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kemudian Kominfo menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu kecakapan menggunakan media digital,
digital, budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Yang ketiga, generasi milenial sebagai perekat dan pemersatu bangsa sangat berperan penting untuk membawa perubahan terhadap pelayanan publik untuk mengatasi tantangan global. ASN milenial harus menjadi mesin penggerak perkembangan pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Baik, itu dia tadi sedikit kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat waktunya kepada keempat narasumber. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan dulu bagi teman-teman yang mendengarkan. Baik, kalau begitu kita akhiri aja podcast kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.